Pertanyaan kedua adalah bagaimana best practice UUCK terkait subpem PHK jika karyawan yang akan di PHK tidak mau menerima PHK-nya? Supem PHK, maksudnya ini surat pemberitahuan nih Pak? Ya, surat pemberitahuan, cuma disingkat-singkat. Saya baca pertama, saya pikir surat perintah 11 Maret, super semar, jadi bingung saya ya. Oke, bagaimana best practice-nya di dalam UUCK ya mengenai surat pemberitahuan PHK, terutama kalau karyawan yang mau di PHK nggak terima ya. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui semua, ketentuan mengenai PHK di dalam Undang-Undang 13 kan ada di bab 12 ya. Ya. Dalam UUCK bab 12 itu dirombak, hampir semua dirombak. Kalau nggak salah yang nggak dirombak itu cuma 1 atau 2 pasal ya. Semuanya dirombak dan dimasukkan ke dalam baik di UUCK-nya maupun di PP 35. Nah, salah satu yang berubah besar juga di samping masalah nilai pesangon dan sebagainya, nilai kompetensi PHK maksud saya, itu adalah mengenai prosedur PHK. Iya. Ya. Terjadi perubahan yang sangat signifikan mengenai prosedur PHK. Di dalam UUCK, prosedur PHK itu sudah menjadi lebih ketat lagi. Kenapa lebih ketat? Karena di dalam UUCK secara tegas menyebutkan pada saat perusahaan akan melakukan PHK, perusahaan wajib hukumnya untuk memberitahukan secara tertulis. Ya. Jadi membuat surat pemberitahuan secara tertulis mengenai PHK, mengenai keputusan PHK itu, dan ada jangka waktunya lagi Pak. Jadi ada jangka waktunya nih. Kalau misalkan si karyawan sedang dalam masa percobaan, maka 7 hari sebelum hari hanya. Ya, sebelum eksekusi ya. Sebelum hari eksekusinya, 7 hari sebelumnya harus sudah diberikan suratnya. Ya. Nah, kalau dia karyawan di luar dari masa percobaan, berarti yang udah permanen, itu 14 hari. Nah, jadi nggak bisa lagi kalau di dalam praktek yang lama, banyak yang terjadi di lapangan, perusahaan kalau memphk karyawan, hari ini dikasih tahu, nanti sore udah nggak ada. Ya kan? Atau sore dikasih tahu, besok pagi udah hilang. Paket ekspres. Paket ekspres, ya kan? One day service gitu. Nah, sudah nggak bisa lagi seperti itu. Ya, jadi pemberitahuan tertulisnya harus dilakukan tadi. Paling terlambat adalah 7 hari untuk yang masa percobaan dan 14 hari untuk yang di luar masa percobaan. Nah, ini sebuah perubahan besar dibanding dengan undang-undang yang lama. Nah, di dalam UUCK juga disebutkan mengenai respon yang dimungkinkan dari si karyawan. Ada dua respon yang mungkin bisa dilakukan oleh karyawan. Yang pertama adalah menyatakan menerima. Jadi menyatakan menerima, buat surat balasan saya menerima. Setuju ya? Setuju. Atau yang kedua itu menyatakan tidak menyatakan apa-apa. Diam. Kalau diam di dalam UUCK khusus untuk PHK ini dianggap sebagai setuju. Ya, jadi para karyawan sekalian, teman-teman karyawan, kalau nanti perusahaan ada memberikan surat PHK, pemberitahuan, maka kita hanya punya waktu 7 hari itu untuk menjawab. Kalau terlambat, maka kita akan dianggap menerima. Oke, dianggap setuju ya? Dianggap setuju. Jadi kalau memang nggak setuju, langsung di dalam 7 hari itu, jangan buang-buang waktu, jangan menunggu hari terakhir. Sudah, kalau nggak terima, sudah dipertimbangkan, sudah diputuskan saya nggak menerima, langsung buat surat pemberitahuannya atau surat balasannya, sampaikan bahwa saya tidak menerima. Secara tertulis. Secara tertulis, ya. Jadi itu nggak bisa lagi dibuat kiasan, nggak bisa lagi kita menggunakan pendekatan yang sering terjadi di dalam masa Undang-Undang 13. Besok saya nggak mau lihat lagi Pak Yunus ada di perusahaan. Nah, itu udah nggak bisa lagi. Ya kan? Dan kebanyakan lisan ya? Kebanyakan lisan. Ya. Bahkan ada yang sempat heboh pakai WhatsApp, pakai SMS, ya kan? PHK orang pakai SMS, PHK orang pakai WhatsApp, atau di pemberitaan, tapi itu dari luar negeri ya. Ada yang mem-PHK orang pakai Zoom. Zoom meeting dikumpulin, CEO-nya ngomong, yang saya undang dalam meeting ini besok tidak perlu lagi bekerja. Nah, itu udah nggak bisa. Itu terjadi di luar negeri. Di Indonesia nggak bisa seperti itu. Ya, jadi harus tertulis. Kalau di luar negeri nggak usah ditanya lagi bagaimana dan sebagainya, karena hukumnya berbeda. Ya, jangan dijadikan satu. Nah,
Sehingga kalau karyawan tidak menerima tadi, pergunakan waktu 7 hari. Tapi saya tidak menyarankan di hari-hari terakhirnya. Saya menyarankan secepat mungkin. Oke. Begitu kita terima misalkan suratnya hari ini, kita langsung pertimbangkan, diskusi dengan keluarga, mau konsultasi dengan siapa, dengan kuasanya, dengan serikat dan sebagainya, atau orang yang dipercaya, silahkan. Setelah itu ambil keputusan, mungkin butuh waktu 1, 2 hari, 3 hari, top, dah maksimum. Oke. Langsung buat surat balasannya, menerima atau tidak menerima. Ya, karena begitu kita lewat hari ke-7, hari ke-8-nya masuk misalkan, ya sudah, kita dianggap sudah menerima. Ya, langsung jawab. Setelah itu apa, Pak? Setelah itu baru kita ikutin prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Iya. Dimulai dengan bipartit. Ya, bipartit dua pihak, perusahaan dengan si karyawan atau dengan kuasanya, kemudian naik ke mediasi dan sebagainya, terus ke pengadilan hubungan industrial di tingkat provinsi, kemudian naik ke Mahkamah Agung. Nah, proses itu dilalui, ya. Oke. Proses itu dilalui sehingga sekali lagi saya tekankan buat teman-teman semua, baik di HR, di manajemen, kalau kita masih sering menggunakan pola pendekatan yang lama, menggunakan lisan atau langsung hari ini di PHK dan sebagainya, sekarang udah nggak bisa lagi. Ya. Dan kalau kita menggunakan PHK lisan, maka demi hukum tidak ada PHK, ya. Batal demi hukum. Batal demi hukum. Jadi nggak ada PHK sejatinya apabila kita yang ngusir. Kalau diusir gimana, Pak? Kalau saya diusir dari perusahaan, maka sesungguhnya tidak pernah terjadi PHK pada saya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah keadaan pasal 93 di ayat 2 huruf apa saya lupa, nanti dicek ya, di Undang-Undang 13 yang menyatakan bahwa karyawan bersedia bekerja, tapi perusahaan tidak memberikan kesempatan untuk bekerja. Perusahaan tidak memberikan pekerjaan, maka di poin itu karyawan tetap berhak atas upah. Oke, berhak kompensasinya ya. Berhak atas upah, berhak atas kompensasinya, ya. Oke. Jadi itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semua.